Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oh iya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba cek lagi alat tulis dan buku bacaannya. Apakah sudah disiapkan? Dan pastikan kalian berada di tempat yang nyaman ya, agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 9, subtema 3, dan pembelajaran yang ketiga. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, kemarin kita belajar apa ya? Iya, hebat. Kemarin kita belajar mengenai jenis-jenis sumber energi. Ibu ingatkan kembali ya, bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya, yang memiliki banyak sumber energi. Dan sumber energi itu tersebar ke seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, jenis-jenis sumber energi itu dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai energi alternatif, kemudian kita juga akan belajar mengenai wawancara, dan kita akan menyanyikan lagu yang bertempo cepat. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai untuk hari ini, yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dengan penuh kepedulian. Kemudian yang kedua, dengan melakukan wawancara, kalian dapat menuliskan informasi mengenai energi alternatif di lingkungan sekitar dengan baik. Dan yang ketiga, kalian dapat menyanyikan lagu bertempo cepat dengan penuh percaya diri. Adapun langkah-langkah pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan berdiskusi bersama-sama. Kemudian nanti Ibu akan menjelaskan mengenai sumber energi alternatif dan wawancara. Kemudian nanti Ibu akan menugaskan kalian untuk mewawancara dan menyanyikan lagu dengan bertempo cepat. Udah siap untuk pembelajaran hari ini? Harus siap ya. Semangat! Lebih semangat. Anak-anak, kita semua tahu bahwa energi sangat diperlukan oleh manusia. Adapun energi yang paling banyak digunakan yaitu minyak bumi dan batu bara. Kita bayangkan berapa juta liter minyak bumi yang digunakan untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik yang ada di dunia. Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara sangat terbatas karena minyak bumi dan batu bara adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ayo, ada yang masih ingat dari mana minyak bumi dan batu bara berasal? Ya, hebat. Minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Dan jika habis, maka tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat diadakan kembali. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau minyak bumi dan batu bara habis? Ya, tentu aktivitas manusia akan terhenti. Dan sebelum itu terjadi, kita harus memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup kita. Nah, adakah energi yang tidak habis dan melimpah di sekitar kita? Ya, tentu saja ada. Energi tersebut dinamakan energi alternatif. Sebelum Ibu memberikan penjelasan, coba sekarang buka LKPD yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Sudah?
Jika sudah, sekarang coba amati gambar-gambar yang ada di sana. Ya, kita diskusikan pertanyaannya bersama-sama ya. Jika ada yang ingin berpendapat, boleh nyalakan mikrofonnya. Pertanyaan pertama, apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, jawabannya bagus-bagus ya. Kita tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya ketika sumber energi kita habis. Nah, sebelum itu terjadi, kita dapat melakukan upaya untuk memperoleh sumber energi alternatif. Mungkin untuk saat ini sumber energi alternatif itu harganya mahal. Tetapi nanti ketika harganya lebih ekonomis, kita dapat memilikinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang sumber energi alternatif. Nah, siapa yang mau mencoba menjawab? Yang belum menjawab siapa? Coba. Ya, pinter. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan sumber energi dari fosil dan jumlahnya sangat berlimpah. Nah, contoh sumber energi alternatif diantaranya sinar matahari, arus air, angin, kotoran ternak, dan panas bumi. Nah, sekarang coba kalian lebih fokus ya, karena Ibu akan menjelaskan lebih dalam. Energi alternatif yang pertama adalah sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik, kita membutuhkan panel surya. Panel surya ini dipasang di atap rumah. Ketika siang hari, sinar matahari dapat ditangkap oleh panel surya. Nah, di dalam panel surya ini, sinar matahari dirubah menjadi listrik. Energi listrik ini dapat digunakan di dalam rumah. Nah, kita dapat menjumpainya biasanya di beberapa rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Paham sampai sini? Jika paham, kita lanjutkan ke sumber energi alternatif yang kedua. Energi alternatif yang kedua yaitu arus air. Arus air dapat dimanfaatkan sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Ada yang tahu bagaimana cara kerja PLTA? Ya, jadi arus air yang mengalir deras dapat menggerakkan kincir air. Kemudian kincir air dapat menggerakkan turbin. Dan turbin yang bergerak dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, contoh PLTA itu yaitu ada PLTA Cirata, PLTA Jatiluhur, dan masih banyak lagi. Kemudian, energi alternatif yang ketiga yaitu angin. Angin dapat dimanfaatkan sebagai PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu angin yang berhembus kencang dapat menggerakkan baling-baling kincir angin. Dan baling-baling akan menggerakkan turbin. Dan turbin yang bergerak akan menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh kita. Begitu, apakah sudah paham? Energi alternatif yang keempat yaitu panas bumi atau geoterma.
Nah, kalian harus tahu bahwa di dalam bumi itu ada panas bumi yang dimanfaatkan sebagai PLTPB atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, cara kerjanya, air dimasukkan ke dalam reservoir yang ada di bawah tanah melalui pipa injeksi. Nah, panas bumi ini akan membuat air menguap menjadi uap panas. Uap panas ini dialirkan ke turbin. Turbin akan bergerak akibat tekanan dari uap panas. Nah, hal ini yang akan membuat generator menghasilkan listrik yang dapat dimanfaatkan oleh kita. Seperti itu anak-anak. Kita lanjut ya ke energi alternatif yang kelima. Energi alternatif selanjutnya berasal dari limbah pertanian. Nah, contohnya jerami dan ampas tebu. Itu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik biomasa. Kemudian berasal dari kotoran hewan. Kotoran hewan ini dapat menghasilkan gas metana dan gas metana dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham mengenai materi energi alternatif? Adakah yang ingin ditanyakan? Ya, Sidgi. Ya, pertanyaan yang bagus ya, Sidgi. Sidgi bertanya, apa saja kelebihan dan kekurangan dari energi alternatif? Coba di sini siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Sidgi? Baik, terima kasih Tia yang sudah berani menjawab. Jadi, kelebihan energi alternatif yaitu dapat digunakan secara terus-menerus karena tidak akan habis. Kemudian menghasilkan energi yang besar dan tentunya ramah lingkungan. Namun, untuk kekurangan energi alternatif, yang pertama harganya cenderung mahal dan jumlah energi alternatif tergantung pada musim. Misalnya, air jika musim hujan maka akan banyak dan pada musim kemarau akan sedikit. Nah, seperti itu. Bagaimana Sidgi, bisa dipahami? Ya, yang lainnya apakah sudah paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya, kalian akan mewawancara siapa saja yang ada di lingkungan kalian, boleh itu orang tua ataupun siapapun, mengenai energi alternatif. Masih ingat apa itu wawancara? Ya, wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, dalam tugas tersebut, kalian bertugas sebagai pewawancara. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan atau yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Nah, usahakan narasumbernya orang yang mengetahui apa itu energi alternatif. Kalian harus ingat cara menyusun pertanyaannya harus menggunakan 5W 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, tugas wawancara ini tidak dikumpulkan hari ini, tetapi Ibu memberikan waktu beberapa hari. Nanti kita sepakati bersama ya kapan pengumpulannya. Mengerti? Ya, bagus. Nah, sekarang masih semangat tidak? Jika tidak, ayo kita nyanyi bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ayo semuanya coba nyalakan mikrofonnya. 1, 2, 3.
Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak biji diurung bari-bari. Masak biji diurung bari-bari. Mangga lepak, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung dikit bidawang. Nang mana batis kutung dikit bidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak biji diurung bari-bari. Masak biji diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung dikit bidawang. Nang mana batis kutung dikit bidawang. Nah, anak-anak, lagu Ampar-ampar pisang merupakan contoh lagu yang bertempo cepat. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar lagu yang bertempo lambat dan lagu bertempo sedang. Nah, coba ada yang masih ingat apa itu tempo? Ya, tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Alat ukur tempo adalah metronom. Contoh lagu yang bertempo cepat yaitu Si Patokaan dari Sulawesi Utara, kemudian ada Cik Cik Priuk dari Kalimantan Barat. Kemudian untuk lagu nasionalnya ada Indonesia Tetap Merdeka, kemudian ada Bangun Pemuda Pemudi, dan ada lagu Sabang Sampai Merauke. Nah, tugasnya nanti kalian menyanyikan lagu yang bertempo cepat ya di rumah, kemudian video dan kirimkan di grup WhatsApp. Nanti teman-teman yang lain boleh beri apresiasi kepada teman yang mengirimkan video. Mengerti? Jika sudah dipahami, sekarang coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Prananda, coba apa kesimpulannya? Ya, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar mengenai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan energi fosil. Energi alternatif diantaranya sinar matahari, arus air, angin, kotoran hewan, panas bumi, dan lain-lain. Nah, kemudian tadi juga kita belajar wawancara. Wawancara yang baik yaitu menggunakan pertanyaan dengan 5W 1H. Dan tadi juga kita belajar mengenai lagu yang bertempo cepat. Nah, agar kita mengetahui sejauh mana kalian memahami materi hari ini, Ibu telah membagikan link kuis yang akan kalian kerjakan. Ibu beri waktu kalian 10 menit ya. Selamat mengerjakan. Wah, hebat sekali, nilainya bagus-bagus. Berarti kalian sudah memahami pembelajaran hari ini. Nah, untuk besok pembelajaran 4, nanti Ibu akan kabari melalui grup WhatsApp mengenai hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk besok. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita tutup dengan doa ya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya. Terima kasih bagi semuanya yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam untuk keluarga di rumah ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.